Sahamologers, kembali lagi di Sahamologi TV. Ini adalah edisi ketiga video di Sahamologi TV dan bahasannya akan lebih menarik nih. Karena kita akan membahas saham-saham dari Pak Prajogo Pangestu. Seperti yang kita tahu ya, dia adalah orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Nah, saham-saham milik Prajogo yaitu salah satunya adalah TPIA, BRPT, Brand, dan Cuan. Dimana saham-saham tadi itu sempat menjadi viral dan jadi primadona di kalangan trader dan investor di tahun kemarin. Nah, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah saham yang baru banget IPO milik Pak Prajogo, salah satunya adalah saham Cuan nih. Dan kebetulan saham Cuan ini sudah terbang dari selama IPO dan kali ini kita akan bahas bersama Bang Joni sebagai analis dari Sahamologi. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kali ini kita akan bahas cuannya ya, saham Cuan nih. Nah, sebelum kita bahas cuannya, aku akan menjelaskan dulu saham Cuan ini atau PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, di mana IPO-nya itu kurang lebih dari 1 tahun dan kemudian akan sudah berkali-kali dari tahun kemarin. Nah, kalau misalnya aku lihat nih dari kacamata market cap dari Cuan ini kan sebenarnya market cap-nya itu lebih kecil daripada saham-saham yang lainnya. Kira-kira saham Cuan ini bisa nggak survive atau menyaingi saham-saham lain dari Prajogo Pangestu? Silakan. Ya, dari sekian dari tadi disebutkan ada Brand, TPIA, BRPT, market cap dari saham-saham Prajogo Pangestu itu rata-rata di atas 100 triliun. Nah, sedangkan Cuan ini masih di bawah 50 triliun. Artinya, ke depan sangat mungkin Cuan ini akan menyusul perusahaan-perusahaan Prajogo Pangestu yang lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Aku mau tanya nih, Bang, kegiatan usahanya apa sih dan keunggulan bisnisnya yang bisa membuat saham Cuan ini masih survive di bursa sampai sekarang? Oke, perusahaan Cuan ini setidaknya ada 2 aktivitas kegiatan usahanya, yaitu pertama perusahaan holding, yang kedua itu konsultasi manajemen lainnya atau sejenisnya. Seperti itu ya. Jadi perusahaan holding itu dia perusahaan yang menguasai aset perusahaan-perusahaan kecil di bawahnya. Seperti itu. Dan sebagian besar perusahaan-perusahaan yang di holding ini itu sebagian besar adalah perusahaan-perusahaan tambang. Seperti itu. Baik itu dia tambang batu bara, emas dan sebagainya. Seperti itu. Yang kedua itu dari aktivitas konsultasi manajemen itu dia belum berjalan. Jadi lebih kurang aktivitas manajemen lainnya, konsultasi manajemen itu memberikan nasihat, bimbingan, operasional perusahaan, permasalahan organisasi, dan manajemen yang lainnya. Seperti itu. Itu sekilas tentang aktivitas usaha Cuan sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih, Bang Joni. Dari dana IPO yang dikumpulkan oleh Cuan sekitar 378,1 miliar, dan dari dana ini apa sih yang digunakan Cuan untuk meningkatkan ekspansi bisnisnya? Jadi dana IPO yang tadi ya 371,8 miliar itu akan digunakan oleh perusahaan anak usahanya yaitu Tamtama Perkasa. Nah, dan itu sebagian besar itu akan digunakan modal kerja. Di dalamnya mencakup pembangunan intermediate stockpile itu semacam tempat menampung batu bara yang setelah ditambang itu akan ditampung di sana. Terus pembelian infrastruktur pendukungnya. Jadi ini salah satu usaha daripada Cuan ini untuk memperluas dan memperbanyak produksi batu bara. Pada tanggal 21 Agustus 2023, perusahaan mengekspos dana-dana yang hasil IPO itu sudah digunakan atau belum. Jadi per Juni 2023 itu kalau kita lihat di sini belum digunakan ya, dana IPO itu belum digunakan sama sekali ya. Seperti itu. Oke, berarti tadi salah satu dana IPO-nya digunakan untuk modal kerja ya? Iya, betul. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bang Joni, aku mau tanya nih, gimana sih kinerja laporan keuangan dari saham Cuan ini? Oke, terkait kinerja laporan keuangannya, kita agak sedikit terbatas ya datanya, karena memang laporan keuangan kuartal 4 atau laporan keuangan tahunannya itu belum rilis ya. Oke. Jadi kita cuma sebatas ngebahas laporan keuangan per kuartal 3 di sini. Seperti apa
kita coba bahas langsung ke pendapatan karena memang ini kuartal 3 sebetulnya sudah banyak orang yang membahas. Jadi coba kita bahas sedikit ya dari sisi pendapatan. Jadi pendapatan cuan ini mengalami kenaikan 26%, di mana kenaikan ini itu ditopang oleh ekspor ya, yang naik 699 miliar menjadi 858 miliar, sehingga laba brutonya itu naik 2%. Jadi kenaikan tipis ini terjadi karena beban pokok pendapatannya juga meningkat. Mengalami kenaikan yang tadinya 317 miliar menjadi 554 miliar. Terus di sana juga ada biaya pengiriman juga mengalami kenaikan dari 45 miliar menjadi 112 miliar, sehingga laba bruto mengalami kenaikan tipis itu ya. Namun pada sisi bottom line membukukan kinerja yang turun ya, turun minus 31% dari 253 miliar menjadi 175 miliar. Jadi penurunan tersebut terjadi karena ada beban penjualan dan beban umum administrasi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kalau misalnya dari kacamata analisa homologi, kira-kira kan saham cuan ini baru IPO tahun lalu. Ya. Tapi sebenarnya saham cuan ini punya nggak sih peluang dan kira-kira mampu nggak bertahan di market? Seperti apa, Bang? Ya, seperti yang kita bahas ya sebelumnya, kalau ini cuan ini kan miliknya salah satu orang terkaya di Indonesia ya, Pak Prayogo Pangestu. Jadi tentu kalau kita melihat saham-saham yang lainnya seperti Brand, BRPT itu manuvernya luar biasa. Coba kita bahas sedikit ya. Di sini tanggal 12 September 2023, Cuan ini mengakuisisi melalui anak perusahaannya yaitu Prima Mineral Investindo (PMI). Itu dia mengakuisisi 85% saham tambang pasir silika dan kuarsa. Tapi di sini izin tambangnya itu masih di tahap akhir seperti itu ya. Wilayah kerjaan lebih kurang sekitar 461 hektar seperti itu. Nah, apa sih sebetulnya pasir silika dan kuarsa ini? Coba kita sedikit singgung ya. Pasir silika dan kuarsa ini adalah salah satu bahan baku kaca, gelas, keramik seperti itu. Kalau selanjutnya tanggal 20 September 2023, manuver berikutnya ini mengakuisisi melalui anak perusahaannya itu Ekuator Sumber Energi atau ESE dan DBK Daya Bumindo Karunia itu mengakuisisi sebesar 100%. Ini salah satu anak usaha daripada Indika Energi, yaitu Multi Tambang Jaya Utama atau Mutu. Itu ya, ini salah satu anak usahanya Indi, dan perusahaan ini adalah bergerak di bidang pertambangan batu bara termal dan metalurgi. Seperti yang kita tahu, batu bara termal itu lebih banyak digunakan untuk pembangkit listrik ya. Terus yang metalurgi itu untuk digunakan untuk baja besi. Kapasitas area konsesinya sekitar 24.970 hektar. Sejak mulai produksi pada tahun 2016, Mutu telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dan mencapai laba rekor pada tahun 2022. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir, nggak kalah mengejutkan juga. Pada tanggal 7 November 2023, seperti yang sudah terjadi ya ini, itu ketika itu terjadi, saham PTRO langsung dia naiknya tinggi sekali ya. Pada tanggal 7 November 2023, jadi si PTRO ini diakuisisi oleh anak usaha daripada cuan ini, yaitu Kreasi Jasa Persada. Jadi kalau kita berbicara prospek ke depan bertahan, itu sangat mungkin, dan ini manuver Prayogo Pangestu untuk cuan sendiri itu luar biasa untuk ke depan ya. Oke. Kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir. Tadi kan Bang Joni sempat singgung tentang gimana prospek dari saham cuan, tapi aku mau tanya lagi nih.
kira-kira mungkin yang ditungguin sama para trader dan investor di luar, Ya. saham cuan ini masih menarik atau harus wait and see nih untuk nunggu laporan keuangan di kuartal 4 tahun 2023? Oke, secara prospek yang seperti yang kita bahas tadi ya, jadi cuan ini pelan-pelan itu mendesain bisnis mereka itu mengakuisisi beberapa perusahaan yang memang berintegrasi, saling menutupi ya, seperti itu. Yang kedua, yang kita tahu ya, batu bara itu masih sangat akan dibutuhkan, terutama yang paling besar digunakan dalam industri pembangkit listrik, seperti itu ya, jadi PLTU. Nah, selanjutnya, jadi konsumsi batu bara untuk beberapa tahun ke depan itu masih sangat menarik. Kita tahu juga bahwa konflik Timur Tengah, Rusia Ukraina itu membuat ekonomi Eropa itu agak goyah seperti itu. Jadi mereka berpikir untuk menggunakan batu bara gitu. Yang tadinya mereka banyak pakai gas, jadi mereka beralih karena memang biaya untuk menggunakan batu bara itu lebih kecil gitu ya, seperti itu. Oke, berarti dari tadi yang kita sudah bahas, saham cuan ini kira-kira masih menarik atau wait and see nih? Kesimpulannya gimana nih, Bang Joni? Oke, jadi kalau kita lihat tadi pembahasan kita ya, secara prospek bisnis ini sangat menarik. Dana IPO memang belum begitu maksimal untuk mendongkrak kinerja laporan keuangannya, tapi manuver dari akuisisi perusahaan itu sangat luar biasa dan punya prospek bagus ke depan. Ya, kita sudah lihat juga tadi ya, dari sisi pendapatan itu bisa dikatakan itu nggak menarik dan cenderung turun. Oke, berarti kita masih harus wait and see atau tunggu laporan keuangan mungkin di kuartal 4 2023 besok kali ya? Betul. Oke, terima kasih. Mungkin ini adalah pembahasan kita di edisi video ketiga Sahamologi TV, di mana tadi kita telah membahas saham cuan dari Pak Prajogo Pangestu yang baru saja IPO 1 tahun kebelakang. Nah, mungkin nanti teman-teman ada yang mau tanya saham-saham apa yang lebih menarik, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan aku mau disclaimer tadi dari pertama bahwa saham yang kita pilih ini adalah saham secara acak, di mana saham ini bukan adalah endorsan atau pembayaran ya. Jadi emang tim analis Sahamologi pengen ngebahas saham cuan. Nah, oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Joni yang sudah mengatakan sebagai tim analis dari Sahamologi. Sekian dari kami bersama Sahamologi, Trading Easy, Profitable.